Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PAI. Nah, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan HM untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen dulu ya siapa yang hadir dan tidak hadirnya. Ya, untuk yang pertama Adinda. Sakit. Kemudian yang kedua Anita. Hadir. Farida. Hadir. Pebi. Hadir. Alhamdulillah, terima kasih untuk siswa semuanya di kelas 11 ini. Terima kasih untuk yang telah hadir. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sehat jasmani maupun sehat rohani ya. Ya, kita membacakan dulu surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Ya. Silakan kita baca bersama-sama. Yaitu lagu Halo Halo Bandung, oke? Oke, siap. 1, 2, 3. Boleh sambil berkarya. Siapa yang masih ingat pelajaran pada minggu kemarin? Ya, silakan Reva. Minggu kemarin materi tentang berani berjujur. Berani adalah keburukan. Iya, bukan. Karena Reva sudah berani menjawab, Bapak akan kasih hadiah. Ya. Ingat, dalam pembelajaran ini siapa yang berani untuk menjawab ataupun bertanya, Bapak kasih hadiah. Yo, hadiah untuk Reva. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas dimulai minggu ini yaitu materi tentang apa? Tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Coba Bapak mau bertanya, siapa yang pernah mendengar atau tahu sekilas tentang memandikan atau mengkafani jenazah? Silakan, Farida. Menurut saya, tata cara memandikan dan mengkafani jenazah itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kita hukum untuk mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Kemudian indikator pencapaian yaitu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar atau membahas materi tentang tata cara pengurusan jenazah dengan submateri yaitu memandikan dan mengkafani. Ya, jadi materi yang akan dibahas hari ini yaitu materinya yang ini. Ya. Nah, kemudian ini ada kompetensi dasar dan indikator, yaitu bahan-bahan atau materi yang harus kalian capai pada pembelajaran atau pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan
ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa mengurus jenazah itu dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini Bapak punya 2 gambar. Silakan untuk diperhatikan. Ada gambarnya? Ada. Nah, oke. Setelah melihat gambar tadi, apa yang ada di benak kalian mengenai kematian yang diakibatkan oleh virus COVID? Yuk, siapa yang mau menjelaskan tentang foto barusan? Ya, Naik, silakan. Secara umum, cara memandikan jenazah pasien terpapar COVID-19 yaitu memandikan tanpa membuka pakaian jenazah atau menayamumkan. Jika salah satu dari 2 hal ini tidak memungkinkan, maka jenazah tidak perlu dimandikan. Ketentuan darurat syariah. Iya, terima kasih. Hadiah untuk Aik yang telah memberikan pendapatnya ya soal gambar yang di depan. Yo, ya lanjut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, ayat tersebut mempertegas bahwa kita yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan mati. Islam menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Nah, langkah atau tindakan yang harus dilakukan atau dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya. Kemudian yang kedua, melenturkan persediaannya agar tidak menjadi kaku dan tidak menjadi keras. Nah, jadi ketika orang meninggal itu kita harus ambil sikap sigap. Jangan takut sama jenazah ya, karena jenazah gak akan lari mengejar kita. Ya, kemudian hal-hal yang disunahkan dan diperhatikan dalam mengkafani jenazah, yaitu kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Ya, awas, jangan ada yang ingin berwarna purparot. Nah, selesai. Ya. Apa yang disampaikan barusan itu tentang materi apa? Materi apa barusannya? Setelah disampaikan materi barusan, siapa yang akan mau bertanya? Ya, silakan. Saudara Anita. Apakah seorang anak lelaki bisa ikut memandikan jenazah itu juga meninggal? Iya. Pertanyaan yang bagus nih. Apakah seorang anak lelaki bisa ikut memandikan jenazah ibunya? Coba laki-laki ada yang menjawab? Nah, bisa apa tidak? Bisa, boleh. Nah, Bisa mungkin. perempuan bisa atau tidak? Bisa. Nah, ya, kalau selama masih ada perempuan, silakan sama anak yang perempuannya. Bisa oleh lelaki, tetapi itu dalam keadaan yang sangat darurat sekali. Tidak ada satupun perempuan. Materi Bapak sudah sampaikan. Sekarang kita akan membagikan kelompok untuk kalian. Ya, bahkan kalian bisa membaca sendiri yang ada di depan kelompoknya masing-masing untuk berkumpul. Yo, silakan berkumpul. 5 orang satu kelompok. Silakan kelompoknya ke depan. Ada berapa kelompok? 4. Masing-masing kelompok ada berapa? 5. Kelompok 1 berapa? 5. Kelompok 2? 5. Kelompok 3? 6. Kelompok
Empat? Iya. Sekarang Bapak akan bagikan ya lembar isiannya untuk kalian diskusikan. Yang pertama tulis dulu ya nama kelompoknya. Tulis nama masing-masing kelompoknya. Kemudian silakan kalian isi diskusi tersebut. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Silakan jika ada kesulitan selama diskusi tersebut, kalian boleh bertanya ya, jangan diam saja. Silakan bertanya kalau ada kesulitan atau ada yang tidak dimengerti. Pak, itu bertanya. Ya, kali. Apakah hasil diskusi ini ditulis juga di buku masing-masing? Ya, betul. Hasil diskusi ini ditulis juga di buku masing-masing ya. Ya. Kenapa? Karena apa? Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sudah pada beres? Ya, anak-anak sekalian, waktu habis untuk diskusi hari ini. Ya, silahkan kelompok mana dulu nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Kelompok dua, kelompok Mawar. Kelompok dua, siap? Siap. Oke. Karena sudah siap, silakan dimulai diskusinya. Kelompok yang lain tolong untuk memperhatikan diskusi atau presentasi hasil diskusi dari kelompok dua. Ya, oke, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab jenazah ya. Mengurus jenazah. Sebelum jenazah disolatkan, maka yang harus dilakukan adalah memandikannya. Memandikan Dan yang pertama-tama dilakukan dalam menyelenggarakan urusan mayit adalah memandikannya. Yang mempunyai 2 macam cara. Jadi sekian saja yang dapat kami sampaikan, kelompok kami sampaikan. Itu pertanyaan lain. Nah, kelompok bisa. Bertanya, bagaimana jika tidak ada air saat ini memandikan mayat? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak atau A yang datang. Akan dijawab oleh Ustaz Faisal. Apakah Ustaz untuk pemandian mayat kalau tidak ada air bisa digantikan oleh air umum? Kecuali penggantian air kan ada pakai dengan kapal atau nanti juga kesiapan atau karena peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, temukan untuk. Nah, sebagai bahan penutup untuk pembelajaran hari ini, sampai saat ini atau sampai sekarang ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ya, silakan Sarah. Ketika ada seorang yang meninggal, kemudian mempunyai anak ataupun saudara yang berbeda jauh di seberang. Siapa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Sarah? Siapa? Ya, silakan. Intan Selvina. Kan seperti yang kita ketahui bahwa mengurus jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Ya. Jadi Dari saudara Intan. Betul yang dikatakan oleh Intan. Masih ada yang mau bertanya? saya Pak Ya, silakan. Amin. izin bertanya, mengapa jenazah orang yang meninggal karena virus COVID itu Siapa yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut? saya Pak? Ya, silakan. Nur Fadila. Menurut saya itu hukumnya makruh karena itu merupakan Nah, hukumnya makruh ya. Oke. Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya. Ini alhamdulillah dari semua kelompok sudah beres mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Terima kasih yang sudah tampil ke depan dan terima kasih juga kepada anak-anak tadi yang sudah bertanya pada sesi
presentasi barusan. Nah, dari hasil presentasi kalian tadi, alhamdulillah kalian sangat baik dalam menyampaikan atau menanggapi apa yang ada di dalam LKPD tersebut, bahwa kematian itu akan datang kepada. Nah, hukum dari memakai peti mati tersebut itu benar ya, itu hukumnya makruh. Tetapi di sini terjadi sesuatu karena virus corona itu harus menggunakan peti mati. Karena apa? Karena ditakutkan menular. Ya. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Tidak. Oke, berarti semuanya Mengerti. sudah, bahwa saya akan bertanya ya. Pertanyaan ini mengandung hadiah Big Rolls. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak akan mendapatkan satu hadiah Big Roll ini. Siap, simak baik-baik pertanyaannya. Berapa jumlah tali dan kain kafan untuk jenazah perempuan? Marilah, ya. Dan memulai kain kafan putih polos yang bersih. Iya. Hadiahnya, oke. Pertanyaan kedua, ini masih mengandung hadiah Big Rolls. Pertanyaan kedua, simak baik-baik, ya. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan memandikan jenazah? Ya, silakan. Mau? Seperti yang saya ketahui untuk persiapan kematian jenazah. Iya, tepuk tangan. Hadiah untuk saudara Maul. Iya. Iya, betul ya. Hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita memandikan jenazah? Ya, alhamdulillah pertemuan hari ini beres semua disampaikan ya, dari pemaparan materi sampai diskusi dan juga sampai dengan tadi apa barusan yang namanya presentasi, kemudian tanya jawab. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan nih dari pemaparan materi yang barusan? Tuh, siapa yang sanggup menyimpulkan? Reva. Seperti ini. Sebelum jenazah disolatkan, maka yang harus dilakukan adalah memandikannya. Memandikan jenazah dimaksudkan ada demikian saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila berkurang. Iya. Terima kasih. Hadiahnya. Seperti yang dikatakan oleh Zeng Reva barusan, bahwa memandikan dan mengkafani jenazah itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Muslim. Apalagi yang meninggalnya itu adalah tetangga atau kerabat kita. Ya. Untuk hari ini alhamdulillah semuanya sudah beres. Untuk materi minggu depan ya, kita materinya yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Sekarang Bapak akan memberikan PR ya, pekerjaan rumah. Nah, PR-nya Bapak akan kirim ke WA group, link Google Form-nya ya, dan hasil dari isian kalian sendiri. Ya, poin-poinnya, pertanyaannya, jawabannya ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan yang baiknya bisa kalian ikuti dan jadikan contoh, yang buruknya dibuang saja. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.